sayang 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 patukaan aku sayang tego cek sayang Lima, 1, 2, 3. 1, 2, 3. bagus. Oke, sekarang diulang nih lagunya. Coba Ibu, siapa ini? Ketua kelasnya siapa ya? Iya Bu. Ya, Ardi memimpin Ardi. Iya, memimpin. Siap Bu. Ya, teman-temannya diajak semuanya ya. Jadi kita ulang. Pakai lagu. Pakai musik apa nggak usah? Pakai sayang. Iya. Aja Bu. Iya, iya. Pakai musik. Oke, Ardi kita yang ulang ya. memimpin. Baik teman-teman. Sekarang kita nyanyi lagu Si Patokan. Dari daerah Sulawesi Utara. Minahasa. Oke. 3, 2, 1. Oke. Si Patokan. Tenggorokan sayang si patokan tego sayang Lagi yo. sayang si cobaan tenggorokan sayang si patokan matego sayang mau milih kelas
Oh sayang, Ipatu kalah, Ore. mati tigo. Oke. Oh sayang. Coba aja Oke. nih. Siapa ya? Nabila sama Muhammad Iqbal. Waduh. Berdua coba. Nabila mana Nabila ya? Ya Nabila, ayo. Apa sendiri-sendiri dulu boleh. Nabila aja, Bu. Oh Nabila aja. Oh, belum bisa. Ya Nabila dulu sendiri. Nanti setelah itu Iqbal sendiri ya. Oke, semangat. Mana Nabila ya? Nabila. Ayo, Nabila. Ibu maaf, kata Nabila lagi mati lampu, jadi sinyalnya putus-putus. Oh, lagi dari gitu. Emi aja deh, Emi. Hah? Jangan Bu. Emi mau pakai musik nggak? Emi. Enggak Bu, yang lain aja. Bareng siapa Emi? Ayo Emi barengan sama berdua ya. Emi Yang lain barengan aja sama Bu. Emi sama Talia. Ya berdua lah ya. Oh, mau pakai musiknya nggak? Sendirian. Emi apa dan Talia. Kebal, pakai Kali kebal. aja Bu. Emi aja, Bu. Ya, Emi dan Talia. Ya, sama-sama ya. Yang aba-aba Share screen ya. Abi, silakan Abi aba-aba. Oke. Nah, ini ada musiknya nih. Pakai musik mana, Bang? Mau pakai yang mana? Ini kah? Ini gue dari YouTube. Nah, tuh musiknya boleh tuh. Ini aja, Bang. Screen audio, screen ini, Bang. Biar nggak putus-putus suaranya. Tuh, coba. Sayang, Tahu. Keluar nggak suaranya? Keluar. Ya, kalau susah ya suaranya aja deh, pakai suara aja. Kita dia buat Emi. Ada liriknya. Ayo, Emi. Dan masukkan musik ada liriknya nih ya. Waduh, keren, keren. Ayo deh, ayo Emi dan kalian satu, ada ya. 1, 2, 3. Sayang. Mati gue tigo. Sayang, sepatu. Tigo gorokan yang Oke. Udah selesai. Oke. Selesai. Bagus sekali ya. Ibu minta sendirian aja deh, yang pintar nyanyi siapa ya? Kayak Sandi ya. Sandi mana ya Sandi?
Sandi Sandoro. Sendiri aja. Sandi Sandoro. Sandi gimana ya Sandi? Lagu Manado nih, lagu Minahasa. Menurut saya nggak pandai bernyanyi tuh, Bu. Oh nggak pandai, yang pandai siapa ya di kelas ini? Oh itu rame-rame aja, bareng-bareng aja ya. Pada kita ini bingung semuanya aja deh, semuanya kalau sendirian ini ya. Nah ya, apa siapa ya yang bisa nyanyi di sini? Alia pasti bisa, Tania bisa, Veronica pasti bisa nih bertiga, ya. Batuk. Ya silakan rame-rame aja deh daripada kita kesulitan ya. Nah, yuk semuanya di aba-aba oleh Ardi. Ya sekali lagi. Nah ini ada liriknya bagus sekali. Ya silakan Ardi dipimpin. Oke. Bal pakai musik siapa Bal? Pakai musik yang itu aja nih, yang di YouTube. Ini share komputer ya. Keren. Masuk nggak suaranya? Enggak masuk. Oh bentar. Atau pakai musik aku lagi ya? Udah nih, udah bisa, udah. Bisa, sip. Itu keren banget. Bentar. Oh bagus nih. Wah keren banget anak ibu nih. Oh dia nggak bisa. Liriknya lihat di itu aja lah ya. Ya liriknya di bawahnya ya. Bagus. Aku sayang kamu sayang. Sayang, Sayang. Si patoka.
sayang sikat patokan tenggorokan sayang patokan Lek langsung Oke, selesai. Selesai. Oke, apa dong? Kalau kamu mau pergi jauh, pergilah jauh sayang. Kemana pergi jauhnya? Ke kampus Tan. Iya, udah lama nggak ke kampus Tan ya. Udah kangen dengan kampus? Kangen, Bu. Iya, Kangen, Bu. udah kangen dengan kamu. Kalau mau pergi, pergilah sayang. Diantarkan dengan hati. Santun dan hal yang tabu di suatu suku bangsa. Jadi ketika kamu nanti penempatan bisa mengerti suku-suku yang adat budaya suku-suku yang ada di situ. Jadi kita tidak salah dalam berperilaku. Jangan sampai nanti kita sampai menyinggung perasaan orang lain. Baik, silakan Ibu minta tampil kelompok 3 dan 4. Tapi sebelum itu udah bahan-bahan untuk penugasan kertas individu sudah siap? Udah cari temanya? Sambil menunggu slide, sudah dapat tema-temanya anak-anak Ibu? udah mulai mencari, Bu. Iya, cari yang terdekat aja ya Nak ya. Intinya nanti jadi temanya itu upaya pelestarian budaya di lingkungan masing-masing relevan. Yang udah nggak relevan jangan ya Nak. Budaya, sistem budaya sosial di masyarakat Minang. Kemarin kan ada yang kalau jalan itu pakai apa Nak? Kalau yang bukan muhrimnya, bukan ini pakai bambu itu kan udah nggak ada. Nah kalau itu udah nggak usah diteliti lagi ya Nak ya. Yang masih ada sekarang ini ya. Terus kemudian nanti latar belakangnya budaya kamu dulu itu seperti apa ya, jelaskan kamu itu ya. Jadi ketika membahas nanti kamu rumuskan permasalahannya ya. Nah, setidaknya nanti kamu bisa menjawab mendukung penghambat dari budaya itu. Terus dinamikanya gimana nih? Dinamika budaya tersebut, misalnya dinamika apa ya? Kalau orang Jawa tuh dinamikanya misalnya ada kaitan bebersih desa gitu, apa gotong royong atau apa, silakan ya Nak ya. Nah, itu sudah tidak mau kayak gitu karena sudah asik dengan media sosial, akhirnya sudah berkurang. Nah itu ya Nak ya. Juga kaitan dengan bahasa, misalnya bahasanya Ulul udah nggak bisa lagi nih. Ulul bahasa apa ya Ulul? Ulul bahasanya bahasa Sunda. Wah, masih bisa nggak ya? Nah kalau jadi silakan aja nanti dibahas ya. Jadi terus setelah itu kenapa sih perlu dilestarikan? Siapa yang melahirkan dan bagaimana melestarikannya. Jadi paling banyak karena kalau tingkat 3 itu nanti analisanya yang bobotnya nilainya 50%. Nanti mungkin pembukaan yang itu aja cuma 15%, nanti analisanya analisanya teorinya 10%, analisanya 50%, nanti mungkin kesimpulan dan sarannya 5%. Untuk analisanya adalah 50%. Jadi mulai dari sekarang cari data-data, sumber-sumber, fakta-faktanya, ya. Kamu bisa mencari data primer dari narasumber yang ada sekelilingmu. Bu, saya nggak tahu ini. Tanyakan ke Bapak, boleh ke Ibu, ke Tante, ke Om, atau boleh sedangkan ya Nak ya.
Nah itu nanti baru nanti kamu buatkan dan jangan lupa nanti ada pustakanya. Nanti ngetiknya apa Bu? Font Arial 11 dari sekarang. Kalau ngetik sih gampang ya. Ukurannya 1,5 spasi sama. Nanti kertasnya ukuran berapa nak? Biasanya kertasnya ukuran 4 Bu. 4. Iya, margin kiri, margin kanannya sama ya. Jadi justify. Nah itu ya Naya. Jadi mulai sekarang nanti minggu depan hari Selasa depan kalau bisa Ibu sudah minta apa temanya ya Naya. Kasih ke dikumpulkan Bu, nanti nggak apa-apa. Saya temanya kayaknya terlalu luas Bu, saya mau ganti, boleh. Asal ada alasannya ya. Jadi mulai minggu depan karena nanti supaya anak-anakku sekarang mulai nulis karena nanti udah sibuk dengan pelajaran-pelajaranmu yang berat-berat ya Nak ya. Jadi mulai sekarang diketik sehari-hari setik. Jangan pernah berhenti mengetiknya ya. Sama aja ketika nanti kamu membuat tugas akhir, Ibu sampaikan jangan pernah berhenti. Kalau udah berhenti sekali sehari terus nanti timbul malasnya. Ya, baik itu siapkan dari sekarang data faktanya nanti ya. Modulnya anak-anak Ibu apakah sudah mendownload modul budaya Nusantara? Halo? Halo. Apakah mahasiswa Ibu sudah mendownload modul budaya Nusantara? Halo? Kayaknya belum deh Bu. Oh belum, kalau belum nanti Ibu downloadkan ya. Hari ini juga Ibu akan kirimkan insya Allah ya. Jadi kamu bisa mulai pembukaan, pendahuluan sudah mulai bisa diketik dan teorinya sudah mulai bisa diketik. Nanti tinggal perumusan masalahnya kamu buat dari ini, pendahuluannya, nanti tinggal analisanya kamu lengkapi dengan data-datanya. Oke, nah kalau kamu belum download, nanti Ibu akan kirimkan hari ini supaya kamu bisa mulai menulis. Ya, Talia, makasih. Baik, silakan kelompok berapa? 3 dan 4. Terbatas silakan nak. 10 menit, nanti 10 habis waktunya. Ya, 10 menit paling lama. 8 menit lah ya. Kelompok 3, 4 itu siapa? 3, 4 itu Siang semuanya, apakah share screen-nya sudah terlihat? oke, sudah. Ibu udah bisa lihat. Sudah. Oke, sebentar. Kelompok 3 itu Oke, jadi selamat siang semuanya, Ibu Tini dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang adat sopan santun dan hal yang tabu di Bali, Nusa Tenggara, dan Flores. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya dimulai dari Bintan. Mulai dari Nusa Tenggara. Ya. Semoga terlihat. Ya, Bu. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas adat sopan santun di Nusa Tenggara. Nah, di Nusa Tenggara ini seperti di daerah-daerah lain, adat sopan santunnya itu hampir mirip-mirip. Seperti kalau berbicara jangan terlalu keras, nanti dianggap dan maka seseorang itu harus berbicara secara lembut dan kalau perlu volume suaranya kecil sehingga pihak lain tuh berusaha mendengarkan dengan baik. Dan juga jangan duduk dengan menopang kaki. Ada pepatah dari Nusa Tenggara yaitu, hai anak kalau berbicara pelihara lidah, jangan sampai menyakiti. Selanjutnya, kalau memanggil orang lain itu juga jangan terlalu keras. Dan juga kalau memanggil dengan tangan itu jangan memakai hal itu merupakan bentuk kurang ajar atau tidak menghargai orang lain. Meskipun orang yang dimaksud itu lebih mudah. Nah, lalu pertanyaan jangan dijawab secara cepat, tapi berhenti bernafas, kemudian kita arah kepada orang, barulah kita menjawab pertanyaan. Nah, kita
jangan sampai bernada lebih. Kemudian kita harus memperhatikan siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya orang tua, maka harus dimulai dengan iyo, barulah dijawab pertanyaannya. Makan masyarakat sampai sekarang masih memanfaatkan tangan. Jadi selanjutnya kemudian ya kalau di Nusa kan bersama banyak orang, jangan berusaha cepat selesai dan langsung minum air. Di sana ini tidak baik karena seakan-akan menyuruh orang untuk berhenti. Tapi ada caranya. Buatlah seperti kita tersangkut tulang ikan, karena itu dengan secepat kilat yang lain menyuruh kita untuk minum air. Barulah kita permisi untuk minum air. Kemudian kalau mandi biasanya waitiku atau mata air, karena pada waktu itu susah untuk mencari air. Orang yang mau melewati waitiku ini tidak sembarangan lewat, tapi terlebih dahulu harus apa? Oi cebong, maka kita menjawabnya cebong. Oleh karena orang tadi harus berhenti sampai kita selesai mandi. Kalau melanggar aturan seperti ini, apalagi yang perempuan akan didenda. Paling sedikit itu seekor kambing. Kemudian kalau naik ke rumah, pada waktu itu di Kempo, semua rumah panggung, jarang ada rumah pesek, sebutan untuk sekarang. Seorang perempuan naik, jangan langsung kita itu langsung ikut. Sebaiknya kalau naik, diikuti perempuan. Kemudian kalau bergaul lawan jenis, perempuan itu harus dihargai. Artinya di sini jangan ada laki-laki berkelahi dengan perempuan. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini itu ada tenggang rasa yang tinggi. Baik, presentasi selanjutnya yaitu di Flores. Nah, di Flores ini karena kami menemukannya sedikit, jadi kami mengkhususkan ketika mengunjungi yang namanya Embaru Embo. Nah, di sana itu boleh berada di luar rumah adat Embaru Embo. Nah, jika pengunjung mau masuk ke dalam rumah, hanya saat ada ritual-ritual adat. Bahkan tetua adat Sunga maupun warga keturunan suku Nanga jarang masuk ke dalam rumah adat itu pada hari-hari biasa. Mereka biasanya masuk saat dilangsungkan ritual adat. Kemudian yang kedua itu dilarang memotret di tempat tersebut. Nah, pesan lain yang disampaikan pengunjung atau tetua adat dan warga suku Nanga, yaitu dilarang untuk mengambil gambar. Jadi, jika ada pengunjung yang ingin mengambil gambar rumah adat itu harus melalui ritual adat. Itu pun kalau ada. Kemudian, di sana juga dilarang membawa alat penerangan seperti senter. Berwarna merah. Ini karena suku Nanga mewarisi sesuatu yang unik pada keturunannya. Satu kebiasaannya adalah siapapun pengunjung maupun tetua adat dan warga suku Nanga dilarang memakai baju berwarna merah saat berada di dalam rumah adat itu maupun saat berkunjung ke rumah adat. Semua adat itu harus ditaati oleh warga suku Nanga maupun warga luar suku Nanga saat berkunjung ke rumah adat itu. Kemudian dilarang merokok di sekitar daerah tersebut. Nah, pengunjung yang berkunjung ke Embaru Embo dilarang merokok. Juga tetua adat suku Nanga dan warganya sudah mengetahui itu. Jika melanggar, siapapun akan terkena denda. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Afriyadi dan Sandi. Baik, berikutnya kita studi. Yang pertama itu adalah tidak boleh menginjak canang atau banten. Canang dan banten itu merupakan media persembahyangan yang digunakan oleh umat Hindu di Bali. Jadi kan itu
sebagai media persembahyangan orang Hindu. Kita kan tidak boleh melakukan tindakan yang merendahkan atau seperti itu. Kita harus menghormati, tidak boleh canang atau banten tersebut. Yang kedua itu adalah menggunakan kain atau kamben dan selendang ketika memasuki pura. Jadi kalau misalnya kita mau masuk pura, kita harus menggunakan kain khusus itu, namanya kamben. Dan juga tidak boleh mengganggu prosesi ibadah atau sembahyang. Yang ketiganya adalah apabila tinggal atau kebetulan berkunjung ke Bali, diharapkan menghormati setiap hari raya. Sebab saya dapatkan info dari Yudi dan Sandi, contohnya itu di hari raya Nyepi. Itu di hari raya Nyepi semuanya itu nggak boleh keluar rumah. Kita itu walaupun misalnya bukan orang, kalau misalnya kita di sana di Bali pas hari raya Nyepi itu. Lalu selanjutnya apabila sedang dalam keadaan cuntaka, kalangan wanita atau sebel keadaan tidak boleh untuk masuk ke pura. Yang terakhir itu adalah tidak buang air kencing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sandi. Yang terakhir ada hal tabu dari suku Bali. Pertama itu adalah aliran-aliran baru dalam agama Hindu, merupakan bagian resmi dari ajaran agama Hindu. Jadi belakangan ini di Bali itu sudah mulai terdapat aliran-aliran baru, sehingga tidak semua melakukan proses apa bilangnya, ya, tidak semua menjalankan sesuai yang dulu gitu. Jadi ada cara-cara baru untuk memuja dewa, itulah istilahnya. Terus memegang kepala orang sembarangan. Ini karena sistem kasta. Jadi di Bali itu kan ada sistem kasta. Yang kastanya bawah itu tidak boleh memegang orang yang kastanya lebih di atas, itulah istilahnya. Yang ketiga ada melakukan hubungan seksual di luar pernikahan resmi. Ya, ini sebagian besar di Indonesia pasti menjadi hal tabu lah. Terus yang terakhir, indera keenam jangan diumbar agar tidak mengganggu makhluk lain. Jadi ini yang terakhir ini takutnya itu makhluk lain tuh merasa terganggu dengan kita itu mengumbar-umbar indera keenam ini. Jadi kita malah istilahnya malah kita yang kena. Jadi mereka tuh istilahnya nyerang lah jadinya. Itu. Sudah segitu saja hal tabunya. Terima kasih. Baik, itu kelompok 3. Kita beri acung jempol buat kelompok 3. 1, 2, 3. Bagus kamu. 1, 2, 3. Bagus kamu. Baik, silakan kelompok 4. Kelompok 4 yaitu membahas suku Dayak dan Dayak dan Tionghoa. Ya, silakan. Dayak Tionghoa itu Hairunisa, Wahyu, Gandisa, Giana, dan Edelweiss. Halo teman-teman semua, kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Iya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini, saya Wahyu selaku moderator dari kelompok 4 akan memandu berlangsungnya presentasi kami, yaitu tentang adat sopan santun dan hal tabu suku Dayak dan suku. Kelompok kami terdiri dari ada Hairunisa, Edelweiss, Gandisa, dan Giana, serta saya sendiri. Untuk nggak berlama-lama lagi, langsung saja. Yang pertama adalah dalam suku Dayak Hairunisa. Silakan Hairunisa. Jadi di sini saya akan membawakan mengenai sopan santun dalam suku Dayak. Nah, sopan santun dalam suku Dayak itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dalam bertutur kata atau tutur kata dan sopan santun dalam bertingkah laku. Nah, pada sopan santun dalam bertutur kata, hukum adat Dayak Gerunggang itu tuh memperbolehkan kita untuk mengucapkan sumpah serapah, menuduh atau menfitnah orang lain tanpa bukti, menyebut alat kelamin orang lain, menyebut nama orang
dengan kemarahan secara sengaja maupun tidak sengaja, membentang, mengancam, mengata-ngatai, mencela dan menghina orang lain, serta menyebarkan berita yang sudah meninggal padahal ia masih hidup. Nah, mungkin secara umum ini sopan santun dalam bertutur kayak sopan santun secara umum ya. Ini juga kita juga nggak boleh kan ngelakuin ini dalam suku apapun, itu ini nggak diperbolehkan. Lalu selanjutnya ada sopan santun dalam bertingkah laku. Nah, di sini hukum adat Dayak Gerunggang itu melarang kita untuk membawa parang ke rumah orang lain karena ini bisa diartikan kayak ngajak berantem gitu loh. Kalau misalnya kita bawa parang ke rumah orang lain, kan bawa senjata kan jadinya. Lalu masuk ke rumah orang lain dengan membongkar kunci, sedangkan pemilik rumah itu nggak ada di rumah. Nah, menghalang-halangi akses jalan seseorang yang sedang menuju ladangnya orang lain, serta mengintip ke dalam rumah orang lain dan serta membohongi orang lain dan bersikap tamak atau korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edel. Selanjutnya kita akan membahas hal yang dianggap tabu oleh suku Dayak. Yang pertama itu membakar terong. Karena katanya bakal terkena bisul yang semakin lama akan semakin besar seperti terong. Yang kedua, cicipi makanan. Jika mencicipi makanan dari orang asing, nanti bisa jadi. Ketiga, jangan bermain dengan alat senjata mandau. Mandau yang keluar sarung biasanya akan memakan korban. Yang keempat, jangan menghina patung kayu yang ada di sana. Jadi kan di suku Dayak itu banyak banget tuh patungnya. Nah, itu kita nggak boleh mengganggu, nggak boleh menghina patung kayu yang ada di sana karena katanya bakal diganggu sama makhluk-makhluk halus. Yang kelima, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa saja yang mengganggu bahkan mempermainkan gadis Dayak, maka bisa dipastikan akan hilanglah alat vitalnya. Yang keenam, berperilaku tidak sopan ketika mampir ke makam orang Dayak. Orang Dayak itu sangat mengeramatkan moyangnya. Yang terakhir, menjawab suara-suara bahkan membawa kita ke alam mereka untuk dijadikan teman. Itu saja, selanjutnya akan dibawakan oleh Sasha. Suku Tionghoa. Adat sopan santun dalam suku Tionghoa, di sana tuh terdapat panggilan kehormatan untuk keluarga dari pihak ayah yang berbeda dengan saudara dari pihak ibu. Jadi dengan panggilan kehormatan ini kita tuh bisa tahu kedudukan dari saudara-saudara kita, misalnya anak keberapa, atau itu paman atau bibi kita. Terus kemudian memanggil kakak yang lebih tua, tidak boleh langsung dengan nama yang bersangkutan, tapi harus didahului dengan panggilan koko untuk kakak laki-laki dan cece untuk kakak perempuan. Dan walaupun orang itu bukan saudara kandung kita, tapi kita berhubungan dekat dengan mereka, maka kita juga harus menggunakan panggilan tersebut. Kemudian orang yang setingkat orang tua, kita biasa dipanggil engku, yang berarti paman, dan istrinya atau bibi kita panggil engkim. Lalu, dengan orang setingkat ayah dan ibu, maka kita tidak pamit, tapi memberikan hormat soja, yaitu kedua belah tangan sebatas dada. Ini nggak cuma dilakuin pas raya Imlek, tapi juga dilakuin di kehidupan sehari-hari. Terus tata caranya, tubuh kita tuh agak membungkuk, lalu posisi tangan mengepal dada, lalu ditutup dengan telapak tangan kiri. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Giana. Selanjutnya kita akan membahas hal yang dianggap tabu oleh etnis Tionghoa, khususnya saat Imlek. Yang pertama adalah makan bubur. Makan bubur saat Imlek dianggap tabu karena bisa menghalangi rezeki dan mendatangkan kemiskinan. Kedua, keramas dapat menghapus hitungan untuk sepanjang tahun berikutnya. Ketiga, menyapu dan buang sampah akan membuat kesialan di rumah. Lalu keempat, menjahit itu dapat mempengaruhi rezeki. Lima, kan kata-kata buruk akan mendatangkan hal buruk juga. Keenam,
membeli buku saat Imlek akan membawa sial sepanjang tahun. Lalu membeli sepatu akan hidupnya tidak mulus untuk sepanjang waktu. Lalu menangis saat Imlek menjadi lambang kesedihan dan hukuman. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Wahyu. Oke, terima kasih kepada para pemapar. Jadi sekian aja presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4, 1, 2, 3. Bagus kamu. Baik, Mas Ibu. Jadi kita udah tahu tadi apa sih ada sopan santun di Flores, gimana beradab dengan orang lalu keras, harus hati-hati. Di Nusa Tenggara Timur tadi juga itu. Terus di Bali kita juga harus hati-hati. Sejajen, tapi kita sudah tahu begitu ada sejajen ya kita tidak akan menginjaknya karena itu adalah alat untuk berdoa ya nah ya. Nah itu harus hati-hati. Tadi di Kalimantan Tengah juga orang suku Dayak, itu kan dulu banyak magicnya, tapi Ibu juga cuma cerita aja. Ibu pernah ke Balikpapan, teman Ibu sampai berbuat yang tidak baik katanya sampai kelihatan apanya cerita atau gimana. Tapi Ibu tidak pernah melihat, tapi teman Ibu waktu itu juga sampai kena kayak semacam guna-guna ya atau apa ya namanya istilahnya ilmu hitamnya itu kena sehingga dianya itu harus menikah dan diceritakan sampai muncul itu Ibu melihat. Tapi kalau sampai dia itu harus kadang orang lain harus ke sana bisa keluar dari situ, nah itu nonton berdinas di Kalimantan. Jadi jangan main-main dengan orang-orang nanti anak-anak yang laki-laki kalau mati tiba-tiba lulus dilihatnya orang keuangan ya sudah nanti nggak lama mereka sudah menikah karena mereka tidak boleh bermain-main ketika bertamu seorang laki-laki ke tempat wanita pasti sudah ada maksudnya. Dan anak Ibu kalau di Kalimantan harus hati-hati ketika penempatannya di sana. Nah, tapi itu biasanya kalau kita bermain-mainnya di yang agak di kampung-kampung, tapi kalau di kotanya kelihatan nggak sampai seperti itu ya. Terus ada Tionghoa juga tuh ya tadi itu ya. Nah, ada lagi orang Tionghoa itu kayaknya orang Tionghoa itu nggak suka angka 4 ya, Nak. Kalau angka 4 tuh biasanya katanya lama apa sih ya. Jadi kalau anak-anakku ke hotel-hotel kita lihat kok nggak ada 4, nah itu kita lihat oh ini pasti yang membuat itu menggunakan ilmu Feng Shui itu ya Naya atau yang pemiliknya adalah orang Tionghoa, orang Indonesia Tionghoa. Jadi itu biasanya kayak angka 4. Terus kemudian tadi disampaikan kalau orang Cina itu hal-hal penghormatan ke orang tua tuh benar-benar sekali. Nah, kalau Ibu pernah lihat waktu kapan itu Ibu pernah berjalan-jalan itu di kita kan pergi kalau hari raya kan itu orang tuanya pada dikunjungi. Kalau mereka kalau pas kita pergi hari raya kan pembantunya pergi semua, mereka kumpul sama orang tuanya semua diajak piknik. Jadi dia senang-senangnya orang tuanya. Ibu pernah cerita ada kita itu apa Tung Desem Waringin pernah dengar yang motif Tung Desem Waringin bagaimana dia kaya itu sekali mereka itu orang tuanya di itu lebih rumah orang tuanya dibuatkan lebih bagus dari rumahnya dia sendiri saking menghormati orang tuanya. Rumahnya orang bisa nggak ada kolam renangnya, rumah orang tuanya dibuatkan kolam renangnya. Dia mobilnya cuma ibunya dibuatkan mobilnya lebih baik, misalnya anaknya mobilnya Alfa ibunya lebih dari di atas Alphard harganya. Disampaikan gitu. Jadi penghormatan pernah jalan-jalan diajak anak Ibu ke waktu Ibu kursus ya waktu itu Ibu pernah Singapura sebentar. Nah, itu Ibu lihat juga anak-anak orang-orang dari sana yang piknik ke Singapura itu membawa orang tuanya sepuh banget kita umur 70-an itu dibawanya. Ini saya
bulan liburan sekolah, di bulan kerja ada jalan. Hormat samanya menjadi berkah. Jadi kita juga kalau ikut ajaran agama kita semuanya, agama Islam atau yang Kristen atau yang agama lain, menghormati orang tuanya itu keberkahan dari orang tuanya. Biru wali, berkahnya orang tua, berkahnya ridhonya orang, dari ridhonya buat anak-anaknya. Jadi orang tuanya ridho pasti sukses ya nak ya. Itu dalam agama Islam. Itu nak, jadi anak-anakku bisa nanti melihat adat sopan santun yang ada di suku kita. Di mana? Ya, seorang pemimpin juga kita lihat tadi apa nak? Filsafatnya orang Manado. Apa nak? Falsafahnya orang Manado. Situ mau. Halo. Falsafah orang Manado apa nak? Halo. Nggak kedengaran ya? Halo. Sito Timo Tomotu. Wih, siapa tuh suaranya kok nggak jelas, nggak kedengaran namanya? Ibu kok nggak lihat? Saya Bu, Ardi. Oh Ardi, ya, oke Ade. Apa Ardi tadi? Sito Timo Tumotu. Nah, artinya? Manusia hidupkan manusia. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia. Jadi kita hidup beragama Islam, kita hidup itu menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lain, agama lain juga gitu. Terus bawahnya lagi apa? Ardi satunya lagi? Yang artinya pemimpin harus dapat pola pemimpinan sayang, baik hati dan saling mengingat. Ya. Itu pemimpin harus baik hati, mengingatkan sama manusia, harus baik hati kepada pemimpinnya. Kalau yang sekarang kejadian banyak sekali pemimpin yang tidak disukai, pemimpin yang dibenci. Jangan sampai nanti di kantor ada pernah dulu pemimpin di kantor, nah begitu pemimpinnya pergi, orang anak buahnya selamatan, syukuran. Nah itu berarti pemimpin itu tidak disukai. Nah sekarang juga kita harus hati-hati dalam bertindak menyakitkan orang lain, agama lain, suku lain. Kayak di Perancis juga kan nih presidennya sedang menyakitkan umat-umat Islam ya. Nah itu juga kita harus hati-hati. Mereka itu menjunjung kalau pimpinan apa? Ngarsu Madio Mangun Handayani itu. Kalau yang dalam coba yang dalam gimana? Halo? Ya, dalam 2 menit lagi ya. Kepemimpinan Ardiansah? Iya Bu. Iqbal, ayo Iqbal, mana Iqbal? Iya. Halo, kepemimpinan dalam agama Islam? Harus gimana orangnya? Pertama? Lupa ya. Sidik. Oh iya, sidik, aman. Dalam agama kalian ya.
Iya, belajar kitab suci Mas apa nih? Supaya aman. Nah, harus ingat memberikan. Nah, itu mulai serangmu ke pemimpin diri Diri. susah sendiri. Orang lain susah, istri bertengkar, bisa berantem, itu cuma satu orang baik. Baik anak-anak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi untuk referensi pendahuluannya dan seterusnya. Baik, akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat belajar dan sukses. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Udah pulang ibunya. Terima kasih, Bu.